Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Di kelas sekolah horor kali ini menceritakan tentang kamar kosku berhantu setelah lama kutinggalkan. Bagian ke-1. Pengalaman yang dialami oleh penulis kali ini menceritakan tentang dirinya yang diganggu oleh makhluk halus ketika ingin membantu membersihkan kosan temannya yang berasal dari Kalimantan. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @bian_sabil1. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, selamat mendengarkan. Aku akan cerita tentang kamar kos temanku yang pulang dari Kalimantan untuk membersihkan kamar kosnya yang berada di daerah Ciputat di kota Tangerang Selatan. 2 minggu setelah liburan Idul Fitri kemarin, aku masih di Tangsel, tepatnya di rumah omku. Jauh dari orang tua dan belum bisa pulang ke kampung halaman karena ya masih pandemi corona ini. Aku bangun jam 4 lebih seperempat dan aku siap-siap mandi sebelum subuh, biar nanti ke masjidnya nggak ngantuk. Dan itu sudah menjadi rutinitasku setiap hari. Bukan cuma buat ngilangin ngantuk semata, tapi juga bisa membuat penghilang aura-aura jahat selama kita tidur. Setelah aku mandi, aku bergegas ke kamar dan siap-siap untuk pergi ke masjid. Tapi tiba-tiba jendelaku seperti ada yang mengetuk. Aku menoleh ke jendela dan kulihat dari kejauhan itu ya nggak ada apa-apa. Padahal aku ini di lantai 2 loh. Aku melihat sebuah tangan mungil namun berkuku panjang terlihat sekilas di jendela. Aku bergegas menuju ke jendela dan langsung membuka itu jendela. Tapi nihil, tidak ada apa-apa. Aku periksa lagi mulai dari atap rumah tetangga, bawah jendela, semak-semak, tapi tetap tidak ada apa-apa di sana. Tapi tiba-tiba lampu di kamarku padam dan aku kaget ketika ada suara kecil di atas lemariku. Aku tutup jendela perlahan. Hehehe. Sini mas, ayo main. Ah anjir, nape ada yang nyangkut lagi di kamar gua? Pikirku pada saat itu. Aku tutup jendela, aku balik badan dan lari menuju sumber suara itu yang jelas ada di atas lemari. Hehehe. Sini mas, sini. Hehehe. Sini mas. Lah, kok suaranya makin meninggi, pikirku. Aku terdiam dan memperhatikan lemari itu dari kejauhan. Sini, Bian. Ah parah, suaranya kok cowok. Lalu mulai aja ku baca 3 ayat surat Al-Baqarah yang terakhir. Lampu mati, nyala mati, nyala. Dan aku melihat sekilas dari sosok jin tersebut. Merah matanya dan hanya terlihat kepalanya saja karena terganggu oleh lampu yang mati nyala. Astagfirullahalazim. Keluar kamu dari kamarku, dasar jin laknatullah. Nanti kita ketemu lagi. Hahaha. Dan lampu kembali nyala.
Azan subuh berkumandang di musola dan sosok makhluk tersebut pun pergi. Aku kembali berkeringat lagi dan akhirnya aku mandi lagi buat nyegerin pikiranku. Pagi-pagi udah ada kejadian gini aja. Biasanya ini adalah tanda-tanda bakal kejadian sesuatu nanti malam. Begitu pikirku di kamar mandi. Setelah selesai, aku cepat-cepat pergi ke kamar untuk ambil sarung, masker, dan sejadah untuk pergi ke musola. Tapi aku gak sadar ada notif DM yang masuk di HP-ku. Di notif tertulis pesan dari Jack, temanku. Yan, bantuin gue bersih-bersih yuk di kamar kos gue yang dekat UIN. Gue jemput jam 2 siang nanti. Bantuin gue ya. Gue baru datang dari pangkalan dan lagi di rumah temen gue dulu nih. Aku baca sekilas, namun aku buru-buru ke masjid karena suara iqomah sudah berkumandang. Lalu aku melenggang pergi ke musola dan kutinggalkan HP-ku. Setelah aku sholat, aku membalas DM dari si Jack ini. Oke, ini nomor WA aku ya. Nanti jam 12-an chat lagi, soalnya aku masih bersih-bersih rumah kalau pagi. Jadinya nanti kalau kamu udah mau kesini baru WA ya. Langsung nanti aku share log. Keep safety brother. Setelah ku kirim, aku cuci muka lagi dan sempat kepikiran tentang kejadian pagi tadi. Apakah ada suatu tanda-tanda ada kejadian yang gak mengenakan lagi? Wallahu alam. Aku bergegas mengambil sapu dan pel untuk bersih-bersih rumah di kala subuh karena rutinitas. Aku akan singkatin cerita ini. Akhirnya si Jack ini nyamperin aku dengan mobilnya yang sempat dititipkan di rumah saudaranya di UIN. Yap, si Jack ini yang merupakan nama samaran adalah anak UIN Jakarta yang tinggal di Kalimantan. Aku kenal dia karena di organisasi PMII cabang Ciputat. Jack pun berkata, Hei sahabat, gimana kabar kau? ya sedikit baik cuy. Cuma ya gini, masih sendiri dan belum punya cewek nih. Tidak seperti kamu. Ah, kau tahulah pesona cowok Kalimantan kayak aku bagaimana. Justru perempuan Kalimantanan jauh di sana yang pesonanya memikat hati para bujangga seperti saya. Kemudian kita langsung menuju ke kosannya si Jack ini yang dekat dengan kampus 3 UIN Jakarta. Pas baru sampai di daerah pinggiran Bintaro, diselingin dengan lagu indinya si Jack ini, aku mulai mencium sesuatu bau bunga sedap malam yang tidak asing bagiku. Mamaku sering naruh bunga ini di kamarnya karena memang wanginya yang bikin nyaman. Dan aku mulai kangen dengan orang tua dan adikku yang jauh di Jepara sana. Aku ciumi bau itu dengan alunan lagu lembut. Tapi makin lama bau yang awalnya sedap malam berubah menjadi bau bangkai. Aku yang awalnya merem menikmati bau dan lagu di mobil menjadi kaget ketika bau ini berubah menjadi bau anyir darah. Lu gimana kabarnya Yan? Kenapa gak pulang kampung lu ke Jepara? Nanti coy, sekalian liburan aja lah. Lagian gue juga lagi gak ada duit. Tahu sendiri kan, lagi pandemi kayak gini. Tiba-tiba baunya mulai menusuk hidung dan membuatku gak nyaman.
aku mulai gelisah dan mencari sumber dari bau tersebut. Tapi kan Yan, bukannya lebaran itu... Anjir, lu ngina mobil gua ya? Kayak ada bau gak enak aja. Shh, diam dulu. Apaan sih? Aku mulai tahu sumber baunya ada di mana. Ternyata ada di belakang jok mobil dari si Jack ini. Pas dari jok setir mobil yang diduduki si Jack, bau mulai menusuk dan aku gak nyaman lagi. Aku mulai menggeser sedikit demi sedikit posisi kaca mobil di tengah kaca. Jangan dirubah-rubah gitu dong, anjir. Aku kan gak bisa. Diam Jancok, berisik. Aku mulai menggerakkan kaca mobil itu di belakang jok mobil yang aku duduki, namun nihil. Dan pas aku arahkan ke tempat belakangnya si Jack, ada wanita bermata hitam pekat dengan hidung yang berdarah dan gigi taringnya yang tersenyum kepadaku. Dan aku pun refleks langsung meneriaki Jack untuk segera menepi. Dan kita pun menepi di dekat stasiun Jurang Mangu. Ada apa sih Yan? Kok tiba-tiba lu ngajak berhenti? Tapi aku cuekin karena aku lagi ngecek belakang jok kursi mobil si Jack ini. Dan ketika aku masih sibuk mencari suatu barang... Yan, oi, ada apa toh? Dalam Jack, sek toh. Jack, kamu ada sesuatu nggak yang dibawa ke sini? Enggak kok, aku nggak bawa apa-apa. Ah, bohong kamu. Kok ada kuntilanak di belakang mobil lu? Udah lah Yan, aku tahu lu bisa paham gituan. Tapi please bantuin ini dong. Kamar kosku udah lama gak dibersihin dan mau gue bersihin cuma gak ada orang yang mau bantuin. Bantuin kek. Yo, awas Ikam bohong sama aku. Tak santet Ikam. Iya, iya. Itu dia cerita mengenai kamar kosku berhantu. Setelah lama aku tinggalkan bagian ke-1. Kira-kira barang atau benda apa yang dibawa Jack ini sampai-sampai ada sesosok kuntilanak di dalam mobilnya? Menarik. Dan terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini. Terima kasih juga kepada akun Twitter @bian_sabil1 yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya.